Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha? Ya, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, baik, pada pertemuan hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia, di mana pada hari ini kita akan mendengarkan cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Gunung Lompo Batang. Ya, jadi Gunung Lompo Batang itu berasal dari daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bantaeng. Nah, dan Gunung Lompo Batang itu berdekatan dengan Gunung Bawakaraeng. Oke, silahkan disimak ceritanya. Ada seorang bocah lelaki berumur 7 tahun. Beliau bernama Erang. Nah, si Erang ini tak kuasa menahan tangisnya. Ia sangat bersedih karena ibu dan bapaknya telah pergi meninggalkan dirinya. Kemudian diusapkan sisa air mata yang membasahi wajahnya. Erang pun mengucapkan sumpah kelak ketika Tuhan berkenan menganugerahinya umur panjang, ia akan menggunakan umur tersebut untuk membalas dendam pada raksasa jahat yang telah merenggut nyawa kedua orang tuanya. 10 tahun kemudian, Erang pun telah tumbuh menjadi dewasa. Namun si Erang ini sering diejek oleh teman-temannya. Kenapa? Karena tubuhnya yang kuntet. Akan tetapi Erang selalu membalas setiap ejekan dari teman-temannya itu dengan senyuman. Ia menekan setiap rasa kesal yang muncul di hatinya. Nah, mengapa tubuh si Erang ini kuntet? Karena beliau selalu disiplin berpuasa selama bertahun-tahun, pantang makan dan menahan lapar agar tubuhnya tidak berkembang. Mengapa beliau melakukan demikian? Demi membalaskan dendam kedua orang tuanya terhadap raksasa jahat. Nah, kemudian diam-diam Erang menyusup ke setiap desa di mana raksasa musuhnya itu sedang berburu manusia. Ya, dan dibantu oleh tubuh kuntetnya, ia bersembunyi sambil memperhatikan gerak-gerik si raksasa tersebut. Nah, namun sambil menunggu waktu yang tepat dia membalaskan dendamnya, si Erang pun memanfaatkannya untuk mempelajari kelemahan si raksasa tersebut. Dan si Erang pun mengingat bahwa nenek moyangnya telah mengajarinya dan mengatakan seperti ini: kenali kelemahan musuhmu untuk mengenali kekuatanmu. Nah, tibalah kemudian malam yang ditunggu-tunggu oleh si Erang, yaitu purnama hari ke-14, di mana 10 tahun sejak kedatangan terakhir raksasa ke desa. Erang pun telah mempersiapkan dirinya sejak petang dan beliau belajar dari kebiasaan raksasa sebelum-sebelumnya, di mana pada malam ini adalah giliran desanya yang akan disatroni oleh raksasa jahat tersebut. Nah, pemuda-pemuda desa tersebut pun yang telah dilatih silat sibuk menyiapkan dirinya. Mereka menggenggam berbagai jenis senjata di tangannya masing-masing. Lalu mereka mulai melawan raksasa. Nah, si raksasa ini pun mengaumkan teriakan memekakan. Tampaknya dia sangat marah mendapati dirinya mendapat perlawanan dari penduduk desa. Dan hanya sekali kibas, kedua tangan raksasa itu telah merontokkan para pemuda desa. Erang pun menyaksikan kenyataan itu dengan hati miris. Ia sudah menduga akan terjadi hal seperti itu. Segesit dan sekuat apapun para pemuda desa itu, ia sama sekali bukan tandingan dari raksasa jahat tersebut. Nah,
Raksasa itu pun mengaum sekali lagi. Wajahnya tampak sangat puas dengan langkah malas karena kekenyangan. Raksasa tersebut memutar badannya hendak berlalu dari desa itu. Namun pada saat itu Erang segera melompat menghadang raksasa. Raksasa pun menghentikan langkahnya dan menertawakan Erang yang bertubuh kuntet namun berani menghadangnya. Namun si Erang pun tidak merasakan rasa takut sedikit pun dalam dirinya. Erang malah menghina raksasa itu dan raksasa pun menggeram. Kemarahannya tak terbendung lagi. Karena kenapa? Beliau belum pernah seumur hidupnya dihina oleh seorang manusia. Terlebih manusia itu seorang kuntet nan kerempeng seperti Erang. Si Erang ini bahkan berani menghina dan mengatakan bahwa mulut si raksasa tersebut tak sanggup menelan tubuh Erang. Nah, secepat kilat tangan raksasa itu menyambut Erang. Anehnya, justru si Erang ini tidak berusaha untuk menghindar. Dibiarkannya tangan raksasa tersebut mencengkeramnya. Selanjutnya, tubuh Erang pun menggelinding masuk ke mulut raksasa karena tubuhnya yang kuntet dan jarak geraham kiri dan kanan raksasa yang sangat lebar. Erang pun berhasil menghindar dari gigi-gigi raksasa yang berusaha mengunyahnya. Namun dengan cepat, Erang pun menggelindingkan tubuhnya melalui tenggorokan masuk ke dalam perut raksasa. Nah, si raksasa tersebut pun kembali melanjutkan langkahnya karena merasa mangsanya telah tewas. Namun, 10 langkah dari situ, tiba-tiba tubuh raksasa itu roboh menggelimpang menimpa bumi. Tanah pun bergoyang keras. Meninggalkan lubang di bawah punggung raksasa, tubuh raksasa itu kemudian pun berguling-guling, berteriak menahan sakit karena sebuah sobekan dari dalam perutnya mengakibatkan tubuhnya berhenti berguling. Dan akhirnya raksasa jahat itu pun telah mati. Selanjutnya terlihat Erang kemudian menjulurkan kepalanya dari dalam perut raksasa yang terbelah. Ia pun kemudian keluar dan melompat turun ke arah tanah dengan tenang. Karena kuasa Dewata di tempat raksasa itu terbaring, tiba-tiba berubah wujud menjadi gunung. Bentuknya seperti tubuh raksasa lengkap dengan besar perutnya yang menonjol. Nah, penduduk sekitar gunung pun kemudian menamainya dengan sebutan Gunung Lompo Batang yang artinya perut besar. Ya, Lompo itu artinya besar dan batang itu artinya perut. Jadi Gunung Lompo Batang itu artinya perut besar. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, itulah tadi cerita dari Umi tentang asal mula Gunung Lompo Batang. Semoga dapat dipahami ya. Oke, dan untuk selanjutnya silakan mengerjakan tabel tersebut. Ya, jadi tugasnya ini kalian mencari informasi dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 sampai paragraf 9. Ya, maksudnya kalian mencari atau informasi apa yang kalian peroleh dalam setiap paragraf dari cerita tersebut. Oke, silahkan dikerjakan pada buku tulisnya. Ya, Umi akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.